aktual dan target meleset, jadi aktivitasnya harus direview. Dan semakin meleset, semakin aktivitasnya harus digencarin kan. Kita membahas mengenai 10 habit successful salespeople, tetapi kami sudah bisa mengukur gitu ya, karena keseruan obrolan ini gitu. Jadi ini bukan kayak di kelas kuliah yang oke, catat 10 selesai gitu ya, itu sih 15 menit juga jadi ya Pak James ya. Tapi ini obrolan yang sangat seru banget. Dan kemudian mau bertanya soal 5 habits yang kita fokuskan, kita bahas tadi sampai di habit yang kedua ya, yaitu melakukan apa yang sudah dijadwalkan. Daily activities-nya ini benar-benar disiplin. Tapi bagaimana dengan pandangan bahwa itu kan kayak kaku banget ya, kayak itu tim sales itu kan harusnya apa ya, bebas gitu loh, jadi bisa extraordinary. Bagaimana tanggapan Pak? Ya, bebas untuk ya berfleksibel ya pasti. Tapi tadi Ola sempat bilang ya, kan kita kalau ketemu dengan pelanggan harus break the ice, harus ngobrol sampai lupa waktu. Ya, nah itu masalahnya, bisa lupa waktu karena setelah pertemuan itu nggak ada jadwal apa-apa lagi. Maka itu melebar sampai infinity kan. Okay. Ya kan? Tapi kalau sudah ada kegiatan berikutnya ya, misalnya nih pertemuannya jam 3 saja, anggap aja jam 1 sampai jam 3. Oke ya. Karena jam 3 sudah ada pertemuan berikutnya dan kita tahu jam 3 akan ada pertemuan berikutnya, maka 2 jam itu kita lakukan seoptimal mungkin kan. Kita basa-basi seoptimal mungkin, muter-muter sebanyak mungkin, ngomong langit dan bumi seluas mungkin, tapi semua dalam 2 jam itu. Okay. Tapi karena tidak ada penjadwalan, ya, kosong sampai jam berapa? Sampai malam juga bisa Pak. Ya kita ngomong lah yang enggak sampai putar-putar, betul kan? So you see, itu ada satu istilah ya, work expense to fill the time available, betul ya? Pekerjaan kita itu bisa molor sesuai dengan waktu yang ada. Tapi kalau dipepetin deadline, yang tadinya 5 jam, 3 jam kelar kok, ya kan? Ya kan, jadi kita harus pepetin diri kita. Kalau kita dibiarkan bebas 1 hari 2 pertemuan, tapi kalau dipepetin 1 hari 4 pertemuan dan bisa seproduktif 2 pertemuan kok. Dan maka dari itu, apapun Anda bilang, saya orang yang penanut penjadwalan. Okay. There must be a schedule. Anything that is scheduled gets done. If there is no schedule, don't get done. Nah, sudah dijadwalkan aja belum tentu dikerjain, apalagi nggak ada jadwal. Iya, bisa meleset begitu ya Pak. Meleset jauh terutama dari segi kuantitas. Baik. Pak James, kita beralih dulu ke yang ketiga ya. Yes. Nanti kalau nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti kita akan jawab. Tapi kita coba kejar supaya 5 ini bisa kita bahas. Okay. Silakan Pak James. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mingguan ya, kegiatan mingguan. Review daily activities. Oke? Karena target aktual dan target meleset, jadi aktivitasnya harus direview. Dan semakin meleset, semakin aktivitasnya harus digencarin kan. Tadinya saya jadwalin telepon 10. Karena saya meleset, sekarang saya harus telepon 15 lah. Ya kan, supaya kekejar. Numpuk ya. Iya, harus kejar kekurangan itu kan. Jadi, kalau minggu ini dengan telepon 10 saya meleset, berarti minggu depan sudah nggak cukup saya telepon 10. Saya harus telepon 15 sampai 20. Karena 10 udah terbukti kurang. Berarti kalau minggu depan saya telepon 10, target minggu depan aja akan kurang. Jadi, khusus untuk target minggu depan, saya harus 15. Nah, untuk mengejar kekurangan minggu ini, saya harus tambah 5 lagi kan. Jadi minggu depan, sekecil-kecilnya harus 20. Nah, banyak orang tahu minggu ini 10 nggak capai target, minggu depan masih mau 10.
Dan dia bilang, apa boleh buat? Buset. Ya, jadi itu yang dimaksud setiap minggu harus review kegiatan kita untuk minggu berikutnya dengan mempertimbangkan kekurangan yang sudah ada di minggu ini. Jadi minggu depan strategi harus lebih besar, jumlahnya harus lebih besar, plus menutupi kekurangan minggu ini. Jadi maka dari itu semakin ketinggalan, semakin harus ngegas. Banyak orang semakin ketinggalan, semakin kendor. Oke, dan itu harus dimasukin ke jadwal. Karena ya namanya manusia ya semakin tidak ada hasil, semakin ngedrop dong. Nah justru dengan ada jadwal kita dipepetin untuk lebih aktif. Artinya kita terdorong dan apa ya, fokus kita benar-benar diarahkan kepada kita mau mencapai itu gitu ya Pak James. Yes. Okay. Baik. Kelihatannya 1, 2, 3 bener sih yang Pak James bilang tadi gitu. Kalau saya sebutin ini saya pasti dimarahin. Pasti mungkin nih tim sales atau sales people sudah mengatakan ya elah Pak James cuma begitu doang. Nah ini yang keempat nih. Seringkali kita menganggap bahwa 1, 2, dan 3 cuma begitu doang ya. Yang apa doang? Ya cuma begitu doang kan gitu ya. Begitu doang. Ya, tadi seperti yang Pak James bilang kan, tim sales nih bisa para sales people bisa komentarnya gitu ke Pak James. Apa Pak James? Mungkin dia pikir sangat spektakuler begitu, tapi ternyata ini adalah hal-hal yang sangat sederhana dan terjangkau oleh tangan kita. Nah, nanti kita kulik gimana kuncinya untuk bisa membungkus ini menjadi berhasil. Kita masuk dulu ke habit yang keempat, Pak. Siap. Habit keempat adalah habit mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali review strategi. Strateginya di review, ya. Atau mungkin dengan zaman sekarang pendekatan kayak gini sudah kurang efektif, harus ubah pendekatannya, ya. Target market ini kayaknya sudah nggak punya daya beli, harus ganti target market lain, ya kan, ya. Atau mungkin saya sudah tidak cukup kerja sendirian, saya harus bersinergi dan kolaborasi dengan orang-orang lain dan organisasi lain gitu ya. Jadi saya harus review strategi. Kalau dalam 1 bulan target sudah nggak tercapai, nggak mungkin bulan depan saya ulangi cara yang sama. Nggak mungkin, saya harus ubah strategi kan, saya harus review. Nah itu sebulan sekali deh review, supaya bulan depan ada cara yang baru, ada ide yang baru, ada gagasan yang baru, dan yang buat saya semangat. Ya, jadi once a month must review strategi. Buat saya sebagai orang sales loh, bukan sales leader saya loh, ya. Justru dengan saya yang review kondisinya, saya yang ada ide baru, saya yang anjurkan kepada leader saya, ya, Bu. Kelihatannya sebulan ini kita jalanin ini, hasilnya gini. Daripada saya terus-terusan tetap hasilnya nggak bagus. Saya pikir saya mau target market ini, ya, karena ini alasannya, ini datanya, ini angkanya. Gimana Bu? Bagus, ya keren. Ini boleh, silakan jalanin, gitu kan? Atau bagus, tapi daripada you kerjasama dengan ini, mendingan kerjasama dengan itu. Tapi saya nggak kenal, boleh saya kasih kontak, gitu kan ya? Jadi orang sales yang harus mikir, jangan selalu leader yang mikir. Kalau leadernya pinter mikir, kita maju. Kalau leadernya malas mikir, kita mati kan? Iya. Ya, ini yang justru kita dapat insight nih pagi hari ini. Biasanya kan kita bertumpu kepada leader ya Pak James ya. Dan kita nunggu-nunggu gitu ya. Terus kemudian kita jadi kurang proaktif. Tapi ini justru Pak James mendorong kita gitu kan untuk proaktif dan kasih sumbangan pemikiran gitu. Nah ini nih bahasa yang suka keluar nih. Enak aja kita suruh mikir gitu kan. Dia digaji besar kan kita nih misalkan yang di bawah gitu ngomongnya gitu kan ke leader. Dia kan digaji besar untuk mikir. Kok jadi kita yang mikir? Nah ini Pak James nanti kita bahas mengenai mental ya. Mengenai mental seru ini. Mengenai tanggapan ini tanggapan mental ini ya Pak James ya.